Saya punya nasihat yang luar biasa dari seseorang. Seseorang yang hidupnya meminta-minta, tapi dia menasihati saya. Dan sampai hari ini, jika saya mengenang dia, saya menangis. Satu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di siang hari ini kita mendapatkan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, ya. Lalu saat ini sebelum menjadi Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Halmahera Tengah, beliau ini lama di birokrasi. Pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Pertanian. Kurang lebih 5 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun di Halmahera Tengah. Namun sebelum itu beliau ini keluar dari kampung halaman. Beliau lahir di Halmahera Tengah, nanti sebentar beliau akan menjelaskan itu. Melangsungkan satu perjalanan merantau di Sulawesi Tengah, di Palu. Dan beliau mengabdi di salah satu kampus yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian kembali menjadi kepala dinas di sini dan pensiun. Alhamdulillah masih sehat ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Beliau adalah Insinyur Haji Kamil Jumat. Yang saat ini dipercayakan untuk memimpin lagi satu lembaga pemerintahan. Betul. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan hari ini di daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Karena itu, sebelum saya masuk di materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, apa kabar, Bung Haji? Baik, sangat baik. Alhamdulillah. Sehat, lahir dan batin. Sore ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu peran Basnas dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Halmahera Tengah. Satu lembaga pemerintahan yang baru dibentuk. Hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwa di Halmahera Tengah sudah ada lembaga Basnas yang tentu lembaga ini berperan penting. Betul. Untuk membangun masyarakat, untuk melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Bahkan lembaga ini memiliki tugas yang luar biasa. Menyalurkan, menghimpun, kemudian mengelola zakat agar tepat sasaran. Betul. Dan memberikan dampak positif bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Betul. Kemudian pemberdayaan ekonomi dan seterusnya. Karena itu sebelum kita masuk pada materi, saya persilakan Bang Haji untuk dapat memberikan sedikit informasi tentang perjalanan hidup Bang Haji. Mulai dari lahir sampai saat ini. Silakan, Bang Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dinda. Ini pertemuan yang luar biasa di tempat yang saya juga kaget. Ternyata di Halmahera Tengah sudah ada podcast seperti ini. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi. Terima kasih, Bang Haji. Saya lahir di Kampung Tepeleo tanggal 12 Patani Utara ya? Patani Utara. Kampung Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, lahir tanggal 12 bulan 9 tahun 62. 1962. Saya belum lahir tuh, Bang Haji. Belum lahir. Dan setelah saya tamat SD tahun 74, saya tidak bisa melanjutkan pendidikan.
Masya Allah. Karena orang tua tidak mampu. Dan pendidikan waktu itu hanya bisa ke Ternate untuk lanjut SMP. Jadi saya berdiam di Pulau Sayafi selama 2 tahun. Menjual. Saat itu belum ada SMP ya? SMP ada di Patani. Oh, ada di Patani. Patani Gamsungi. Gamsungi. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang ada kesulitan kita untuk melakukan pendidikan di Patani. Nah, lalu saya berdiam selama 2 tahun di Pulau Sayafi, menjual tembakau tukar dengan kelapa. Masya Allah. Dan alhamdulillah selama 2 tahun saya mendapatkan kelapa jumlahnya 2 ton lebih. Dan selama 2 tahun itu? Selama 2 tahun. Luar biasa. 2 ton lebih itu dijual harganya Rp63.000. 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 Di zaman itu ya? Di zaman itu. Tahun 74 sampai 75. Masya Allah. Lalu dengan uang itulah saya pergi sekolah. Dengan uang itu saya pergi sekolah, itu berangkat dari Tepeleo menuju Ternate rata-rata 11 hari dengan kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Tiketnya hanya Rp1.700. Saat itu belum ada infrastruktur jalan. Belum ya? ada. Semuanya belum ya? Semuanya dengan laut. Satu-satunya moda transportasi yang digunakan itu kapal laut. Kapal laut. Dan biasa kapal laut itu 4 bulan sekali. Ketika mereka datang untuk membeli kopra dan membeli pala. Sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Lalu berangkat. Alhamdulillah saya tiba di Ternate, saya tinggal bersama orang Cina. Saya bersyukur orang Cina itu luar biasa. Jadi tinggal di orang Cina? Saya tinggal dengan orang Cina. Orang Cina yang tinggalnya di dekat Masjid Mutakin. Berarti Fala Jawa ya? Bukan. Oh, berarti di Bioskop Benteng dulu. Ya, dekat Sentiong itu ya? Iya, dekat Sentiong, di masjid besar itu kan. Masjid besar. Di situ dengan orang Cina itu di belakang ada tapikong. Tapikong. Nah, itulah pekerjaan saya setiap pagi. Jika pagi saya bersihkan tapikong, saya mencuci dan lain sebagainya. Yang penting dia memberi biaya hidup saya untuk bisa sekolah. Dan alhamdulillah tahun 82 saya bisa menamatkan pendidikan di SMA. Waktu itu SMP di mana? SMP Islam Ternate. SMP Islam Ternate. SMP Islamnya di Masjid Mutakin. Di Masjid Mutakin itu? Iya, Masjid Mutakin itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 76. Tahun 76. Tahun 76. Nah, setelah itu? Setelah itu, lalu sampai selesai, itu ada perpanjangan tahun zaman itu. Ada perpanjangan tahun dan perubahan kalender akademik dari Januari ke Juli. Sehingga perpanjangan waktu. Maka kami masuk SMA juga terlambat. Nah, sehingga saya bisa selesai SMA itu pada tahun 82. Tahun 82. Nah, tahun 82 saya mendapat surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bebas testing untuk masuk perguruan tinggi di Universitas Tadulako Palu. Oh, jadi tamat SMA di Ternate? Tamat SMA di Ternate. SMA apa itu? SMA Muhammadiyah Ternate. SMA Muhammadiyah Ternate? Iya. Dapat beasiswa? Dapat beasiswa dan bebas testing di Universitas Tadulako Palu. Tadulako. Lalu saya berangkat. Berangkat waktu itu naik pesawat burak dari Ternate. Ternate menuju Manado. Itu tiketnya Rp27.000. Sampai di Manado. Dari Manado kemudian naik bis. Naik bis itu tiketnya Rp2.000. Tapi perjalanan 12 hari baru sampai di Palu. Oh. Nah, di Palu lah saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Universitas Tadulako. Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian jurusan Peternakan. Waktu itu belum ada Fakultas Peternakan. Belum ada. Belum ada. Yang ada Fakultas Pertanian. Iya. Lalu selesai saya tahun 888. Dapat gelar S1. S1, Insinyur Peternakan. Insinyur Peternakan. Insinyur Peternakan itu tahun 888. Tahun 90 saya diangkat jadi dosen. Diangkat kembali jadi dosen di Universitas Tadulako. Oh, jadi kampus kemudian merekrut kembali. Merekrut kembali. Mahasiswa yang punya prestasi. Punya prestasi. Untuk ditempatkan menjadi pengajar. Pengajar di universitas itu. Lalu tahun 92 saya mendapatkan beasiswa Bank Dunia untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Pajajaran dengan Unpad. Ya. Di Bandung. Di Bandung. Tahun 94 saya selesai.
magister saya selesai dan pulang saya mengajar kembali. Setelah Di mengajar kampus yang sama. di kampus yang sama. Lalu tahun 96 saya mendapat beasiswa lagi untuk melanjutkan pendidikan ke S3. S3, program doktoral Ya, program doktoral. Jadi semua perjalanan itu dengan beasiswa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, beasiswa Bank Dunia 2 kali. Masya Allah. Alhamdulillah, semuanya itu adalah Karena prestasi ya. karena prestasi. Ya. Jika kita bergantung kepada orang tua tentang harta mungkin tidak bisa. Tidak bisa. Tapi doa orang tua menembus langit. Masya Allah. Jadi Abang Haji, berarti di Palu itu berapa tahun? Di sana? Saya di Palu 34 tahun. 34 tahun. Iya. Berarti sudah bisa bahasa. Bahasa Palu setengah sudah bisa. Masya Allah. Iya. Lalu di tahun berapa Pak Bang Haji ini kembali ke Setelah Halmahera Tengah? setelah saya diminta oleh Bupati Ali Yasin Ali untuk jadi Kepala Dinas Pertanian tahun 2008. 2008? Ya, tahun 2008 sampai 2013. Ya. 2013 berakhir, lalu saya kembali ke kampus lagi. Karena status waktu itu status pinjam. Oh, Iya. iya. Status pinjam, sehingga sesudah itu kembali ke kampus. Dan setelah kembali ke kampus, nanti tahun 2022 baru saya minta pensiun. Minta pensiun. Setelah kembali ke daerah, ternyata daerah menjemput saya dengan memberi tugas yang menurut saya barangkali latar belakang saya sebetulnya tidak sanggup untuk menerima beban ini. Tapi mungkin itulah suratan yang harus saya terima, dan hari ini saya harus jalankan tugas sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Itulah perjalanan hidup. Baik, Bang Haji, ini luar biasa. Perjalanan Bang Haji untuk mengenyam pendidikan orang kampung, lalu kemudian dengan cita-cita yang begitu tinggi, tantangan yang begitu besar. Bang Haji hari ini kita lihat dapat mendapat gelar yang luar biasa. Pendidikannya punya ilmu ya. Karena hanya dengan ilmu kita bisa melakukan apa saja. Iya, benar. Karena itu Bang Haji, kami mendapat informasi bahwa di Halmahera Tengah ini sudah dibentuk satu badan pemerintah. Satu lembaga pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Halmahera Tengah. Dan kami mendapat informasi Bang Haji ini sebagai Ketua Badan Zakat. Kira-kira sejak kapan Badan Amil Zakat Halteng ini atau Basnas ini dibentuk dan kelembagaannya seperti apa? Seperti apa? Baik. Mungkin Bang Haji bisa. Baik. Sebenarnya Badan Amil Zakat Nasional ini sudah 19 tahun yang lalu terbentuk di negara kita. Itu pertama kali yang menggagas adalah B.J. Habibie. Semoga Allah merahmatinya. Amin Allah. B.J. Habibie melihat bahwa potensi umat Islam di Indonesia itu sungguh besar sekali. Tapi kenapa kemiskinan juga begitu tinggi di Indonesia? Nah, ternyata satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah dikelola adalah zakat, infak, dan sedekah umat yang tidak bisa terkelola dengan baik. Selama ini hanya berjalan secara tradisional. Maka beliau menggagas ini harus terbentuk. Tapi waktu itu masih dalam bentuk kepres. Kepres. Nah, setelah kepres itu berjalan, lalu datang presiden sesudah Habibie, yaitu SBY. Lalu SBY menggagas dengan undang-undang 23 itu tahun 2011 ya. Itulah SBY yang menggagas. Semoga mereka semua ini selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Nah, setelah beliau menggagas, maka di seluruh Indonesia itu sudah terbentuk 10 tahun lebih yang lalu. Tetapi di Halmahera Tengah baru 6 bulan yang lalu terbentuk. Dan yang menjadi pemimpin pertama di Halmahera Tengah, saya punya 4 pemimpin yang lain. Dipercayakan oleh pemerintah daerah untuk memimpin lembaga ini. Meskipun saya sudah katakan kepada mereka, saya tidak bisa, lihatlah ijazah saya. Urusan saya adalah urusan kebidanan pada hewan.
Tapi hari ini harus diserahkan tugas sebagai seorang yang memimpin umat dengan ilmu fikih yang harus Ilmu kuat. fikih. Hari ini saya harus belajar 20 kali lipat daripada biasanya. Ya, begitu. Baik Bang Haji, alhamdulillah ya, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa di Halmahera Tengah sudah ada Ya. lembaga ambil zakat. Nah, menurut Bang Haji, ruang lingkup dari Basnas ini, Badan Ambil Zakat ini, itu pihak mana saja yang menjadi sasaran untuk pengumpulan zakat itu? Ya, Biar pemirsa, penonton betul. ini bisa mengerti Iya. bahwa ternyata seorang manusia, Iya. apalagi kita sebagai umat Islam, Iya. itu diwajibkan Iya. untuk mengeluarkan sedikit harta kita Harta. yang disebut dengan zakat. Betul. Nah, karena itu ruang lingkup Basnas ini Iya. untuk mengumpulkan zakat itu kepada siapa saja. Iya. Mungkin Baik. Bang Haji bisa menjelaskan Iya. itu. Jadi begini Dinda, jauh sebelum itu di dalam Islam itu sendiri adalah rukun Islam. Baik, Rukun Islam itu salah satunya adalah zakat. zakat. Ya. Jika itu rukun, maka semuanya harus terlaksana. Ya. Hanya satu yang ada pembatasan Pengecualian, oleh Allah. Pembatasan, ya. Berhajilah kamu kalau kamu mampu. Tapi kalau yang 4 ini, itu semua umat akan mampu untuk melaksanakannya. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 kali sehari semalam, Puasa. mengeluarkan zakat dan puasa. Iya. Itu seluruhnya pasti akan melaksanakan dengan baik. Satu yang Allah memberi batasan tertentu. Jika mampu, silahkan. Itu ibadah haji. Itulah ibadah haji. Maka zakat itu menduduki urutan yang sangat penting. Bahkan dari 5 rukun Islam ini, zakatlah yang paling tertinggi nilainya. Karena kalau mengucap 2 kalimat syahadat, itu pribadi dengan Allah. Salat 5 kali sehari semalam, pribadi dengan Allah. Ya Allah. Puasa, pribadi dengan Allah. Tapi zakat, pribadi dengan Allah dan pribadi dengan antar sesama umat. Berarti hablum minallah, hablum Hablum minan minan nas. nas. Itu 2 hal. Jadi yang 3 ini ke atas, bahkan yang 4 ini ke atas, tapi yang 1 ini ke atas dan nah. Maka di dalam surah Al-Baqarah 154 Allah bilang begini, wahai hamba-hambaku yang beriman. 2 kata yang paling terindah diucapkan oleh Allah, hambaku dan beriman. Keluarkan sedikit rezeki yang kami berikan dari sisi kami untuk fakir miskin dan hamba-hamba sahaya. Yang keluarkan itu kecil sekali, Pak. Andaikan 1 juta rupiah yang Allah minta yang kita keluarkan hanya 25.000 rupiah. Kecil luar biasa, tapi kenapa berat untuk dikeluarkan? Ternyata ini berhubungan dengan hati dan iman. Saya punya nasihat yang luar biasa dari seseorang. Seseorang yang hidupnya meminta-minta. Tapi dia menasihati saya. Dan sampai hari ini, jika saya mengenang dia, saya menangis. Ketika tahun 92 saya kuliah di Bandung, lalu dari lorong itu menuju kampus, ada 3 orang peminta-minta. Lalu peminta-minta itu setiap saya lewat, saya taruh uang 5 rupiah. Zaman itu masih Waktu uang kuliah di Pajajaran dulu. di Pajajaran. Saya letakkan uang 5 rupiah, uang gobang. Satu hari saya tidak punya lagi, tinggal 1. Lalu saya letakkan di yang pertama. Sementara dia sudah punya 2 biji di dalam. Yang lain belum punya. Begitu saya lewat 5 langkah, saya lihat ke belakang, dia ambil yang 5 rupiah, dia taruh di temannya punya mangkok. Saya balik dan saya bertanya, kumaha AA? Punten abdi teh mau tanya, kenapa AA ambil uangnya dikasih sama si Dede? Apa kata dia kepada saya? Bapak, kami semua ini sudah merasakan tidak enaknya hidup dalam keadaan lapar. Tapi kami sadar bahwa kelaparan yang kami rasakan di dunia akan berakhir setelah nafas ini sudah habis. Masya Allah. Dan karena itulah kami semua sepakat bahwa kami tidak mau lapar di akhir kemudian nanti. Maka saya juga ingin punya tabungan di kemudian hari. Masya Allah. 5 rupiah menjadi tabungan dia untuk akhirat nanti. Luar Itu biasa. membuat saya sujud
Pak. Saya angkat tangan, ya Allah, Engkau takdirkan saya untuk mendengarkan nasihat itu, ya, dari seorang miskin. Ya, ya. Itu menangis saya, Pak. Lalu dari nasihat itu saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Adinda. Mulai dari situ saya diundang kemana-mana untuk berceramah. Dan ketika uang saya sudah banyak, ternyata beliau sudah tidak ada. Beliau sudah meninggal. Rupanya itulah nasihat terakhir dia untuk saya. Masya Allah. Saya punya uang sudah banyak sekali. Saya kuliah dan saya diundang, uang saya lebih dari 400 juta waktu itu. Sampai saya penelitian, saya bebas. Penelitiannya saya luar biasa. Jadi waktu kuliah itu sempat jadi mubalik juga? Jadi mubalik. Saya diundang kemana-mana. Di Bandung itu ya? Di Bandung itu. Dan ketika saya di Bandung, kalau diundang, saya tidak pernah dikasih uang begini. Tapi selalu diminta rekening. Iya, iya. Jadi mereka itu selalu transfer. Iya, iya, iya. Kalau dicek, kadang-kadang rata-rata 9 juta ke atas satu kali ceramah. Saat itu ya? Saat itu. Tapi yang saya sayangkan, kenapa beliau yang menasihati saya, itu sudah tidak ada. Ya. Jadi yang saya tanamkan di dalam diri saya, bahwa orang miskin saja mau punya tabungan di akhirat kemudian. Kenapa kita tidak? Jadi sebetulnya kita tidak boleh memandang orang itu karena wajahnya, ya, karena bentuknya, ya. Tapi memandang orang itu karena ya, ketakwaannya. Ketakwaannya. Karena ada dalam satu hadis qudsi Allah bilang begini, ada hambaku yang kucintai, pasti akan kusembunyikan dia dari semua orang. Masya Allah. Kenapa harus kusembunyikan? Jangan sampai dia dilukai. Ketika dia dilukai dan dia mengadu kepada Allah, kita akan binasa. Tadi telah dijelaskan tentang pembentukan ya, lembaga ini, lalu kemudian sasaran daripada ini kepada pihak mana itu juga telah dijelaskan. Yang berikut, bentuk zakat apa saja yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Baik. Karena begini, Bang Haji, ini kembali ke soal SDM juga. Betul. Soal pengetahuan kita sebagai orang kampung. Zakat itu dikeluarkan pada saat Ramadan. Dan Ramadan itu pada saat mau mendekati Syawal, Idul Fitri. Betul. Kebiasaan kita di kampung itu, nanti besok mau Lebaran, Idul Fitri, malam ini kita antar zakat fitrah. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu juga. Tidak seperti Mungkin itu. Bang Haji bisa menjelaskan Baik. pada kita semua bahwa zakat itu ada berapa. Baik. Lalu mungkin ada infak, ada sedekah, bisa dijelaskan. Lalu waktu pengeluarannya itu kapan? Silakan Bang Haji. Baik. Zakat itu terbagi dua. Jadi ada zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat setiap insan yang masih bernapas di dalam bulan Ramadan. Jika dia lahir bulan Ramadan saat itu, maka dia harus membayar zakat fitrah. Baru 1 hari. Jadi dia tidak pakai menggunakan syarat usia. Haul tidak. Tidak. Dia tidak menggunakan itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Atau di dalam bulan Ramadan dia wafat, maka dia masih wajib keluarkan fitrah. Nah, jadi fitrah itu, zakat fitrah itu dikeluarkan sejak awal Ramadan sampai akhir sebelum khatib turun dari mimbar. Jadi tidak harus di malam takbir gitu. Tidak harus di malam takbir. Ya. Kebanyakan sekarang orang lebih berpikir tentang manfaatnya. Maka kadang-kadang awal mereka sudah keluarkan. Agar perjalanan Ramadan jangan fakir miskin merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Nah, itulah zakat fitrah. Tetapi zakat mal itu disetarakan dengan zakat pertanian. Zakat pendapatan, zakat profesi. Zakat profesi lebih banyak dibahas di fikih kontemporer. Nah, jadi kenapa ini harus disetarakan dengan pertanian? Jadi pertanian itu setiap panen harus keluarkan zakatnya. Maka zakat profesi, zakat pendapatan atau perdagangan itu juga harus dikeluarkan setiap mendapat laba. Sekarang orang berhitung setiap bulan. Ya. Sama dengan profesi. Tapi kalau disetarakan dengan zakat pertanian itu 4 bulan sekali. Ya. Atau 3 bulan sekali. Panen. Tetapi untuk pendapatan itu dihitung berdasarkan haul 1 tahun. Nah, jadi
kalau pendapatan seseorang, misalnya seperti pendapatan perdagangan, dia punya pendapatan akumulasi dalam 1 tahun itu bisa mencapai setara dengan 85 gram emas. Sekarang harga emas itu 1.140.000. Nah, jika dikalikan dengan 85 gram, maka dia dapat 80 juta sekian. Ya. Maka akumulasi pendapatan bersih dalam 1 tahun, jika dia mendapatkan hasil 85 juta lebih ke atas, maka dia sudah harus keluarkan zakatnya. Tetapi untuk keluarkan zakat, untuk zakat profesi itu tidak pakai haul. Tidak pakai haul. Nah, kalau zakat perdagangan masih bisa pakai haul. Tetapi jauh lebih baik jangan pakai haul. Ya. Perhitungannya begini, jika pendapatan dia dalam 1 bulan lebih dari 10 juta, itu jauh lebih baik bulan itu dia keluarkan. Karena biasanya akumulasi dalam 1 tahun jumlahnya besar, biasanya setannya juga besar. Pengaruh godaannya juga besar. Luar biasa ya. Nah, sehingga kadang-kadang bisa saja tidak mencukupi target yang dihitung, karena dia harus keluarkan 2,5%. Jadi zakat mal itu ya 2,5% laba bersih pendapatan. Dari pendapatan. Misalnya seorang punya rumah kos-kosan. Ya. Rumah kos-kosan, dia punya rumah kos-kosan setelah dibayar, setelah dia buka ongkos lampu, air, pengeluaran untuk kebutuhan dasar, selesai, maka dihitung ternyata pendapatannya masih di atas 7.141 juta dalam 1 bulan. 7.400 dalam 1 bulan. Ya. Atau lebih dari itu. Ya. Maka dia sudah harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari itu. 2,5% itu hanya Rp175.000. 175.000. Kecil luar biasa. Tapi kenapa kita lupa untuk mengeluarkan? Nah, ini yang luar biasa. Kadang-kadang umat ini kita lupa. Jadi yang punya kewajiban untuk mengeluarkan ini adalah mereka-mereka yang punya pendapatan sudah di atas 7.140.000 rupiah. Kalau ini diakumulasi, maka setara dengan emas 85 gram. Iya. Berarti kalau pendapatan di bawah itu tidak wajib. Tidak wajib 2,5%. 2,5%. Nah, maka dia diminta untuk keluarkan sedekah. Sedekahnya berapa? Di dalam perbuk kita kena 1,25%. Kalau 1 juta hanya 12.500 rupiah. Beli es cukur saja tidak cukup, Dinda. Tapi kenapa berat pertanyaannya itu? Berarti zakat fitrah, zakat mal, kemudian infak dan sedekah. Infak dan tentang sedekah itu tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran. Sedekah itu tidak ada ukuran. Mau banyak, mau sedikit. Keikhlasan orang yang memberikan. Dan banyak bentuk. Senyum saja sudah sedekah. Sedekah. Keluarkan batu di jalan saja sudah sedekah. Yang miris adalah orang kasih masuk tali, bikin polisi tidur di jalan. Ya. Ini yang luar biasa. Kita dalam agama diperintah kita keluarkan 1 butir batu, tapi justru yang kita masukkan bukan 1 butir batu. Jadi tadi Bang Haji telah sedikit menggambarkan tentang amanah dari Quran ya. Iya. Begitu. Tentang rukun Islam tadi. Rukun Islam. Bahwa zakat itu wajib. Wajib bagi kita. Iya. Nah, tetapi kemudian selama ini penerapannya di Halmahera Tengah itu belum terlalu diketahui oleh masyarakat. Iya. Karena itu penting sekali sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat paham. Betul. Sebetulnya ada keinginan. Iya. Ketika itu diinformasikan kepada masyarakat, pasti saya yakin. Pasti. Karena itu ya kita doakan mudah-mudahan Basnas ini Iya. betul-betul punya peran yang luar biasa. Iya. Mungkin sosialisasi dari lorong ke lorong melalui podcast ini ya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu yang kedua, saya ingin mendengar dari Bang Haji
tentang cita-cita dan visi Ya. dari Basnas ini. Ya. Ada pengumpulan zakat ini Ya. ke Basnas. Ya. Lalu Basnas ini akan mengelola itu. Betul. Akan mengelola itu. Ya. Nah, karena itu pengelolaan ini akan, atau hasil pengumpulan zakat ini juga akan disalurkan kemana? Kemana? Nah, ini juga perlu dijelaskan. Betul. Betul. Biasanya disebut dengan, kalau zakat fitrah itu ada 8 asnaf ya. 8 asnaf. Nah, mungkin lebih dari itu apa? Iya. Karena kita lihat salah satu tugas dari Basnas ini adalah penanggulangan kemiskinan, Betul. membantu bencana alam. Iya. Iya. Kira-kira itu, Iya. Bang Jadi, Haji bisa menjelaskan itu. Baik, terima kasih banyak Dinda. Di dalam neraca perencanaan Basnas ada 4 poin besar. Yang pertama adalah Halmahera Tengah Cerdas. Halmahera Tengah Cerdas itu Basnas berupaya untuk memfasilitasi para fakir miskin, hamba sahaya yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, tapi mereka punya prestasi dan kemauan, maka mereka akan dibantu langsung oleh Basnas sampai ke S1, S2, S3. Berarti pertama itu misi pendidikan. Misi pendidikan. Itu sudah di luar daripada misi fakir miskin. Iya, iya, iya. Nah, perencanaannya tahun depan, Basnas sudah harus siap mengirim 8 orang ke luar negeri. Untuk S1, 4 ke Mesir, dan 4 ke Mekah. Kita persiapkan ulama-ulama daerah yang bisa membangkitkan negeri. Karena satu negeri tidak ada ulama, negeri itu mati. Nah, karena itu Basnas sudah siap, tahun depan sudah harus mengirim 8 orang putra-putra daerah terbaik untuk ke Mesir dan Mekah. Masya Allah. Untuk belajar di sana. Belajar di sana. Iya. Dan dalam negeri itu pasti terjadi. Kemudian SMA, S1, S2 itu juga dalam negeri tetap akan dibiayai oleh Basnas. Jadi itulah yang pertama adalah Halmahera Tengah Cerdas. Yang kedua adalah Halmahera Tengah Sehat. Halmahera Tengah Sehat. Kami sudah melakukan penelitian. Berapa banyak orang-orang fakir miskin yang tidak mampu pergi berobat karena dia tidak mampu. Kalaupun pemerintah sudah melayani, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mendekati pemerintah. Maka Basnas sudah bersiap-siap, bukan mereka yang mendekati, tapi Basnas yang harus turun untuk mendekati. Karena ini adalah hak mereka. Hak mereka. Jadi perencanaan mulai tahun depan itu sudah akan berdiri di setiap desa, itu ada rumah singgah kesehatan. Rumah singgah kesehatan. Itu harus dibangun. Yang semua mereka berobat di situ, tidak boleh mereka bayar. Tidak boleh. Semua akan ditanggulangi oleh Basnas. Nah, jadi kesehatan, pendidikan, kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah Halmahera Tengah bangkit ekonomi. Maka Basnas harus masuk di ekonomi menengah ke bawah. UMKM ya? UMKM. Basnas harus masuk. Meskipun ada beberapa tawaran dari pihak-pihak tertentu bahwa kalau bisa ke depan Basnas jangan memberi kredit. Jangan di atas 50 juta, jangan sampai 50 juta. Kalau di situ biarlah nanti pihak-pihak tertentu saja yang punya ini. Mereka khawatir karena Basnas tidak boleh menarik laba dari ini. Semua dalam bentuk bebas. Jadi dibantu, ada yang bisa mengembalikan dalam durasi waktu yang lama, tapi tidak boleh dengan apa namanya? Sistem kredit itu. Iya, sistem kreditnya. Oke. Ya. Jadi mereka tidak boleh bayar bunga, tidak boleh. Itu diharamkan di dalam Basnas. Oke. Ya. Dan yang paling terakhir, Basnas bangkit jihad. Bangkit jihad bukan berarti angkat pedang. Perang ya, bukan perang. Tapi Adinda dapat kita rasakan berapa banyak guru ngaji yang hanya bisa dibayar dengan pisang satu sisir. Sedih luar biasa. Padahal mendidik anak-anak kita untuk masuk surga. Mereka mendidik agar anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Tapi hidup mereka terlunta-lunta. Ini yang tidak boleh lagi terjadi. Ini harus bangkit. Dan Basnas di belakang mereka untuk menyelesaikan semua ini. Saya kira itu, Dinda. Bang Haji, kita sudah di penghujung
Alhamdulillah. Setelah ini tentu kami sebagai tuan rumah Iya. menyampaikan terima kasih Bang Haji atas kesediaan waktu, kemudian bisa berbagi Iya. pengalaman dan informasi di podcast kami ini. Iya. Semoga ini bisa bermanfaat. Amin, insya Allah. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan Betul. bagi seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Palembang Tengah. Iya. Khususnya kita yang sudah dewasa ini. Iya. Betul. Agar jangan ragu, jangan sungkan Iya. untuk bisa langsung datang ke Basnas, Langsung ke Basnas. Sekretariat Basnas, Iya. untuk berdiskusi, Berdiskusi. untuk dialog Iya. tentang penerapan Iya. zakat ini. Zakat ini. Iya. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat dan pemirsa Rahim Modiani Channel dimanapun Anda berada, Iya. yang telah mengikuti dan menonton secara langsung acara kita pada sore hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan share-nya dan like, sehingga bisa mendapatkan konten-konten yang lebih baik, yang lebih hebat di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.